Tiap hari di jalan raya yang seperti denyut nadi kota, ribuan kendaraan saling sibuk melintas. Dari pagi buta yang masih diselimuti kabut hingga malam hari yang diterangi gemerlap lampu kota, setiap pengendara yang berada di balik kemudi menyimpan sebuah cerita, sebuah tujuan dan sebuah harapan yang sama untuk tiba di pelukan orang tersayang dengan selamat. Namun, dalam ritme kehidupan yang serba cepat dan pengejaran terhadap waktu, seringkali ada satu hal mendasar yang terabaikan. Sebuah komitmen yang seharusnya menjadi pegangan bersama, ketaatan pada aturan lalu lintas, kita sering menganggapnya sepele, remeh, atau bahkan sebagai penghambat. Padahal, dalam satu detik yang salah, satu pelanggaran kecil, entah itu menerobos lampu merah yang baru saja menyala, atau melaju melebihi batas kecepatan, bisa mengubah segalanya, bisa berujung pada sebuah kehilangan yang tak ternilai harganya. Mari kita bayangkan sebuah pagi yang cerah. Andi, seorang mahasiswa semester akhir, tergesa-gesa menuju kampus untuk menyusun skripsinya. Pikirannya dipenuhi oleh presentasi dan janji dengan dosen pembimbing. Di persimpangan, lalu lintas berubah dari hijau menjadi kuning, memberi pilihan berhenti atau memacu kendaraan. Dengan detak jantung yang berdebar, Andi memilih untuk menambah gas, berharap bisa melintas sebelum lampu merah. Namun di sisi lain, dari arah yang berlawanan, sebuah mobil melaju dengan kecepatan tinggi. Sang pengemudi juga tengah terburu-buru menuju sebuah rapat penting. Kedua dunia yang berbeda itu bertemu di satu titik yang salah dan pada waktu yang salah. Suara benturan logam yang mengerikan memecah kesibukan pagi itu. Dalam sekejap, bukan hanya besi dan mesin yang hancur berkeping-keping. Impian seorang anak, harapan kedua orang tua yang telah bersusah payah membiayai pendidikannya dan masa depan yang cerah ikut runtuh berserakan di aspal. Semua itu hanya bermula dari satu keputusan singkat di persimpangan, keputusan untuk tidak taat aturan. Lalu lintas sejatinya bukanlah ajang balap liar atau perlombaan untuk menentukan siapa yang paling cepat. Ini adalah sebuah ekosistem bersama di mana keselamatan adalah harga mati. Helm yang kita kenakan bukan sekadar aksesoris atau pelengkap gaya semata. Ia adalah benteng terakhir pelindung bagi mahkota kita yang paling berharga, otak dan nyawa. Sabuk pengaman yang kita kencangkan bukanlah sekedar seutas tali. Ia adalah sebuah ikrar, sebuah pengingat betapa berharganya hidup yang kita bawa. Setiap marka jalan yang kita lalui, setiap lampu lalu lintas yang berkedip, dan setiap rambu-rambu yang berdiri tegak di pinggir jalan, semuanya memiliki satu suara yang sama. Mereka berteriak untuk melindungi, bukan untuk membatasi. Mereka adalah bahasa bisu dari sebuah sistem yang dirancang untuk memastikan kita semua sampai dengan utuh. Ironisnya, kita seringkali baru tersadar dan jera setelah batu nisan berdiri. Setelah tubuh terbaring lemah di rumah sakit, setelah air mata dan penyesalan datang, tapi semuanya sudah terlambat. Padahal kunci dari semua ini sesungguhnya sangat sederhana. Mentaati aturan lalu lintas adalah wujud kedewasaan kita berkendara. Berhenti saat lampu merah bukanlah sebuah kekalahan, tapi sebuah kemenangan atas ego untuk tetap hidup. Berjalan saat hijau adalah sebuah kesempatan untuk melanjutkan perjalanan dengan aman. Kesabaran di jalan adalah sebuah kemewahan yang menyelamatkan nyawa kita. Ingatlah, di jalan raya yang terpenting bukanlah siapa yang paling cepat sampai di tujuan, tapi siapa yang bisa pulang dengan selamat dengan senyuman dan cerita untuk keluarga di rumah. Oleh karena itu, mulai dari detik ini, mari kita bersama-sama menulis babak baru dalam budaya berkendara kita. Jadilah pelita di tengah gelapnya pelanggaran. Jadilah contoh pahlawan keselamatan bagi sesama pengguna jalan. Hormati setiap langkah dan setiap laju kendaraan orang lain. Dan yang terpenting, ingatlah selalu, di balik setiap aturan lalu lintas yang ada nyawa yang coba diselamatkan. Taati aturan bukan karena takut hilang, tapi karena kita menyayangi diri sendiri dan orang-orang yang dengan setia menunggu kepulangan kita. Karena pada akhirnya, keselamatan di jalan adalah tanggung jawab kolektif, tanggung jawab kita bersama.